Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom dengan saya Aziz Isrofi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview yaitu sebuah laptop Lenovo ThinkPad. Pastinya ini kita berada dengan ThinkPad yaitu dengan tipe L380. Jadi untuk sobat-sobat iCom official yang baru bergabung dan ingin tahu tentang seputar laptop Lenovo ThinkPad L380 ini, khususnya sekarang yang ada di depan kita akan review apa sajakah fitur-fitur ataupun input output ataupun spesifikasi yang ada dari laptop Lenovo ThinkPad L380, yang mana ini laptop di harga sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan tergantung spesifikasi yang ditawarkan. Baik, sebelum kita ulas lebih detail si laptop ini, untuk sobat iCom yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel iCom official supaya mendapatkan informasi terbaru seputar laptop ataupun komputer ataupun teknologi yang ada dalam video kita. Jadi seperti itu kurang lebihnya, dan kita lanjut ke videonya. Baik, sebelum kita lanjut lebih detail untuk spesifikasi dan fitur-fiturnya, laptop ini dulunya dirilis sekitar tahun 2018 hingga 2019 ya. Jadi untuk pertama kali launchingnya ataupun dikeluarkan yaitu di tahun sekitar 2018 sampai 2019-an. Jadi sobat-sobat iCom, ini untuk sekarang ini dia masuk kategori laptop second ya di tahun 2013. Jadi seperti itu untuk singkatnya. Lanjut, di sini kita akan membahas di bagian desain dan fitur-fiturnya. Untuk bagian atasnya, kita bahas dulu untuk bagian atas. Untuk keyboardnya dari Lenovo ThinkPad L380 ini sama dengan laptop Lenovo lainnya. Dia cukup enak dan clicky, dan juga untuk jaraknya cukup enak kita gunakan untuk mengetik ataupun mengerjakan tugas-tugas kantoran ya, karena memang untuk laptop ini spesifiknya digunakan untuk pekerja kantoran ataupun kuliahan juga oke. Kemudian untuk keyboardnya ini yang ada di depan kita sudah backlight, ini varian backlight, dan ada tipe 2 kali untuk kecerahannya, ini untuk sedang dan untuk terang. Untuk keyboardnya ada 2 tipe untuk pencahayaannya. Jadi seperti itu untuk keyboardnya, dan di tengahnya tetap menggunakan ada pointer. Ini untuk memudahkan kita menggunakan pointer. Kemudian di bawahnya, di bawah dari keyboardnya, di sini ada touchpad yang cukup responsif ketika kita gunakan. Jadi cukup oke, dan masih ada 4 klik kanan 2 dan klik kiri 2. Dan untuk klik yang bawah dia tergabung dengan touchpadnya ya, jadi enak kita gunakan. Jadi seperti itu untuk klik kanan dan klik bawah, klik kanan kiri di bawah bergabung dengan mousepad atau touchpadnya atau penggeraknya. Kemudian untuk klik kanan atas masih ada list merahnya, thread untuk list merah di bagian klik kanan atas. Jadi seperti itu untuk touchpad ataupun mousepad di L380. Di sampingnya terdapat fingerprint, yaitu fingerprint ini dapat kita gunakan untuk mengunci security kita dari login Windows ya. Jadi seperti itu. Dan di bagian kanan kiri, untuk bagian kanan terdapat logo ThinkPad yang miring ya, miring seperti ini untuk logo ThinkPadnya. Dan di sebelahnya itu terdapat logo ataupun stiker untuk generasinya, yaitu Intel Core i5 generasi 8 untuk laptop yang ada di depan kita ini. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke atasnya, yaitu di layarnya. Untuk di layarnya ini dia menggunakan layar 13,3 inch dengan resolusi Full HD ya. Ini sudah menggunakan Full HD. Jadi untuk mungkin yang keperluan desain dan editing cukup oke, tapi mungkin belum akurasi warnanya belum terlalu oke, karena dia di sini mengklaim si Lenovo di sekitar 300 nits untuk RGB-nya.
dan untuk resolusinya yaitu 1920 dikali 1080 Full HD IPS untuk layarnya dari Lenovo ThinkPad L380 ini. Kemudian di bagian bawahnya terdapat logo Lenovo, sebelah kiri dan sebelah kanannya ada tipenya yaitu L380 untuk bagian layar. Dan untuk bagian atas layarnya sendiri di sini terdapat kamera ya, sudah menggunakan 720p HD, masih menggunakan HD, dan ini cukup oke kita gunakan untuk kuliah online ataupun meeting Zoom ya. Jadi seperti itu untuk kameranya. Dan di sebelah kanan kirinya terdapat dua mikrofon. Di sini kita gunakan untuk sebagai kuliah juga, untuk membantu kita dalam komunikasi menggunakan si mikrofonnya ini cukup oke juga. Kemudian selanjutnya setelah kita review dari ininya, kita menuju ke input output yang ada dari laptop Lenovo ThinkPad L380 ini. Untuk bagian sebelah kiri terdapat USB charging, USB Type-C. Untuk chargernya dia menggunakan USB Type-C ya. Ini sudah support untuk fast charging dengan 64 watt untuk adaptornya. Kemudian di sampingnya terdapat port USB Type-C lagi satu. Kemudian di sampingnya terdapat USB 3.0, USB Type A, dan di sampingnya terdapat HDMI. Jadi untuk connectivity oke, di bagian kiri ini cukup oke. Baik, kita untuk bagian depan, tidak ada koneksi ataupun port-port yang ada di depannya. Kemudian kita berada di sebelah kanannya dari laptop ini. Untuk kanannya di sini ada stylus ya. Ini untuk stylus kalau si laptopnya ini sudah touchscreen. Berhubung ini tidak touchscreen, jadi ini hanya aksesoris. Dan di sampingnya terdapat tombol power. Dia tombol powernya sekarang di bagian sampingnya di sebelah sini. Kemudian di sampingnya ada jack audio combo 3,5 mm dan ada SD card. Kemudian ada port USB lagi, dia 3.0 juga sama. Kemudian ada mini LAN atau mini RJ45. Ini biasanya menggunakan converter. Kemudian di sampingnya ada connecting to the lock. Jadi seperti itu untuk input output yang dibekali dari laptop ini. Baik, kita menuju ke bagian belakang dari laptop ini. Untuk bagian belakang cuman ada kisi-kisi, dan untuk engselnya ini cukup kokoh. Dia seperti stainless steel ya, ini stainless steel. Kemudian di sampingnya ada kisi-kisi yang ini cukup worth it kita gunakan di berbagai medan karena dia kisi-kisinya cukup oke. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian atas pas di kipasnya ada juga untuk kisi-kisinya. Jadi untuk sirkulasi udara di dalamnya cukup oke untuk mengurangi panas dari prosesornya. Jadi seperti itu. Dan untuk di bagian kanan kiri ini terdapat speaker. Dia stereo ya, sudah menggunakan speaker stereo. Dan ada karetnya ini cukup masih oke, masih bagus. Dan di bagian depannya tidak terlalu tebal, di bagian belakang tebal. Ini untuk mengangkat belakangnya biar sirkulasi udara dari laptop ini lebih bagus ya. Jadi seperti itu untuk bagian bawah. Untuk bagian atas di sini dia cuman terdapat logo ThinkPad saja, dan I-nya ini nyala seperti biasa. Untuk logo Lenovo dia sudah tidak ada di versi L380 ini. Baik, seperti itu untuk input output dan fitur-fiturnya dari Lenovo ThinkPad L380. Baik, di sini kita menuju ke spesifikasi yang ada dari laptop ini. Untuk yang pertama, untuk prosesornya, laptop L380 ini ThinkPad ditenagai dengan Intel Core i5 generasi ke-8 dengan 8200/500U dengan CPU-nya speednya 1,6 GHz atau biasa disebut dengan Kaby Lake ya. Untuk generasi 8 biasanya disebut Kaby Lake dengan nilai TDP-nya 15 watt.
dengan teknologi 14 nanometer. Jadi seperti itu. Dan untuk soketnya atau core-nya dia menggunakan quad core atau 4 core dan 8 thread. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari prosesornya. Kemudian kita lanjut ke memori. Untuk RAM-nya atau memori, laptop ini dibekali dengan memori 8 GB DDR4 dengan speed 1200 MHz. Jadi ini masih menggunakan single channel ya, dan ini masih bisa di-upgrade sampai 32 GB dual channel. Ini masih kita menggunakan hanya satu slot, jadi masih ada sisa satu slot. Mungkin kalau yang ingin mengupgrade 88 sudah oke, ataupun 16 dari laptop ini bisa di-upgrade hingga 322 GB DDR4. Jadi seperti itu untuk RAM-nya bisa kita upgrade hingga seperti itu. Kemudian untuk grafiknya, dari Intel HD dari Lenovo ThinkPad L380 ini menggunakan UHD grafik 620. Lanjut untuk benchnya kita uji sebentar. Untuk bench CPU-nya dia itu di running sekitar 1300 sampai 1400-an, 1380-an ya untuk multicore. Dan untuk single core dia di angka 278 poin sampai 280 poin untuk hasil uji bench CPU-nya dengan menggunakan CPU Z ya. Dan ini hasilnya 14.000 untuk multicore, dan single core 279 nilainya. Kemudian lanjut kita ke storage-nya. Untuk laptop ini storage-nya yang dibekali 256 GB dengan SSD M.2 NVMe. Jadi ini SSD-nya sudah menggunakan NVMe, PCIe NVMe ya, dengan merek Samsung 256 GB. Dan untuk hasil pengujiannya untuk laptop ataupun laptop bekas ini, untuk read-nya untuk SKM-nya dia mendapatkan nilai sekitar 3400-an dan umpretnya di 1500-an. Jadi ini cukup oke untuk kategori laptop murah, laptop second ya. Jadi masih oke dan cukup worth it digunakan dengan kategori laptop bekas di Lenovo ThinkPad L380 ini. Oke, seperti itu untuk storage-nya. Dan ini masih bisa di-upgrade di 500 GB ya untuk SSD-nya. Untuk lebihnya kurang tahu, atau bisa di-upgrade hingga 1 tera karena Lenovo mengklaim up to 512 GB untuk SSD-nya. Jadi seperti itu keterangan dari si Lenovo resminya, dari brand Lenovo-nya seperti itu. Baik, kita menuju ke baterainya. Untuk baterainya sendiri, laptop ini diklaim dapat bertahan sekitar 12 jam untuk laptop baru ya, dan berhubung ini second dan sudah kita uji coba kemarin, ini dapat bertahan sekitar 4-5 jaman. Kita untuk install dan lain-lain itu berada di sekitar itu untuk hasil pengujiannya. Jadi kita cukup oke untuk baterainya, masih bertahan cukup lama ya. Jadi seperti itu. Dan ini karena laptop second ya, jadi masih oke lah untuk kategori laptop second dengan baterai yang bisa bertahan sekitar 4-5 jaman. Baik, seperti itu untuk ulasan singkat dari laptop Lenovo ThinkPad L380 ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya untuk mengurangi durasi videonya. Jadi seperti itu untuk video hari ini. Baik, mungkin seperti itu ulasan singkat dari laptop Lenovo ThinkPad L380 ini. Dan apabila Sobat iCom ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin kita akan bongkar ataupun kita akan tes untuk video selanjutnya. Jadi seperti itu kurang lebihnya dari iCom Official. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel iCom Official supaya kita lebih semangat dalam membuat si video-video selanjutnya ya. Jadi seperti itu, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel iCom Official agar mendapatkan informasi terbaru seputar laptop ataupun review-review komputer laptop lainnya seputar teknologi.
Baik, seperti itu kurang lebihnya dari iCom Official. Mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, and see you next video. Terima kasih.